Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam Sukacita Pagi. Saudara, renungan pagi ini saya beri judul Tanggung Jawab Moral kepada Alam. Saya ambil dari pernyataan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Di pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 dinyatakan, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana, makhluk lain mengeluh karena menderita, dinyatakan demikian. Keluhannya seperti seorang ibu menderita pada waktu melahirkan bayi. Sedang dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan bahwa benda-benda alam seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan menderita sakit dan mati selagi mereka menantikan kebangkitan manusia pada akhir zaman. Bisa dimengerti saudara bahwa Allah menciptakan makhluk hidup lain dengan tujuan manusia dapat menikmati hidup penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan ini bagian yang sering dilupakan. Hidup damai sejahtera dan sukacita itu bersama makhluk hidup yang lain. Sehingga di bagian selanjutnya Allah juga menugaskan manusia untuk mengusahakan dan berkuasa atas makhluk hidup lain, bahkan atas seluruh bumi ya, di Kejadian 1 ayat 28. Nah, sewaktu dosa dinyatakan merusak manusia, bumi terkena imbasnya. Kita ingat di Kejadian 3. Artinya tanah, tumbuhan, hewan ikut menderita akibat dosa manusia. Tetapi syukur kepada Allah, pemulihan hubungan dari Kristus kepada manusia juga mencakup pemulihan bagi makhluk hidup lain. Maka saudara sebagai pewaris keturunan yang hubungannya sudah dipulihkan, orang percaya seharusnya mengingat tanggung jawab moral terhadap makhluk hidup lain. Sehingga shalom itu dihadirkan bukan hanya kepada manusia tapi bagi seluruh makhluk hidup lain. Implikasinya dalam kehidupan keseharian, saudara, kita misalnya memelihara hewan dengan tanggung jawab, atau kita ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan. Ini karena kita punya tanggung jawab itu menghadirkan damai sejahtera. Tidak ada hewan-hewan yang damai sejahtera kalau dipelihara dengan semena-mena, bahkan diperlakukan semena-mena. Kita juga punya tanggung jawab untuk mengupayakan Injil yang mengubahkan. Mengupayakan Injil yang mengubahkan juga mengubah manusia terhadap lingkungannya. Cara pandang manusia itu, orang-orang percaya itu kepada lingkungannya harusnya berubah juga. Supaya tidak ada lagi orang Kristen yang hanya mengejar keuntungan dan mengeruk kekayaan alam sebanyak-banyaknya, misalnya dengan tujuan membawa sebanyak mungkin harta ke dalam gereja dan membiarkan alam diperkosa begitu saja. Kita tidak lagi berpikir demikian, tapi kita menghargai sebagai sesama ciptaan Allah. Allah menciptakan makhluk hidup lain dan kita menghargai hasil ciptaan Allah itu. Jadi bukan hanya manusia saja yang kita hargai, tetapi juga kita menghargai makhluk hidup lainnya. Saudara-saudara, mari lebih bertanggung jawab kepada seluruh hidup dan alam yang Allah percayakan kepada kita. Mari kita berdoa, saudara. Kami sungguh bersyukur bisa melihat kembali pernyataan Rasul Paulus dan belajar darinya pada pagi hari ini, Bapak. Kami menyerahkan pola pikir kami ke dalam tangan Tuhan supaya kami tidak lagi berpikir untuk diri kami sendiri sebagai manusia yang dipilih Allah,
Tapi kami mau memperhatikan juga makhluk hidup lain yang Tuhan ciptakan, yang sejatinya seharusnya hidup bersama-sama dengan kami demi mendapat damai sejahtera dari Allah. Terima kasih Bapa, arahkan kami pada pimpinan Roh Kudus senantiasa. Dalam nama Yesus Kristus kami mau serahkan ucapan syukur dan doa kami. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat beraktivitas. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai.